Wanna round me, catch a round me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sumiati. Saya dari kelas J01. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan terlindungi dari wabah yang sedang melanda dunia pada saat ini. Baik, saya akan membahas tentang teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Bagian pertamanya itu faktor penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi tidak dengan hewan. Otak manusia dengan otak hewan berbeda, bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Menurut Darjo Wijojo, pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung misalnya, korteks cerebral dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, sedangkan binatang hanya untuk kebutuhan fisik saja. Hal ini membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan hewan tidak. Materi yang kedua itu tentang struktur dan organisasi otak manusia. Holloway mengemukakan perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap perkembangan ukuran, tahap kedua, adanya perubahan, reorganisasi pada otak, tahap ketiga, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda daerah-daerah tertentu melalui korpus kolosum, yang keempat, munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Otak manusia juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu ada cerebrum atau otak besar. Yang kedua itu ada cerebellum atau otak kecil. Yang ketiga itu ada brainstem atau batang otak. Yang keempat ada limbic system atau sistem limbik. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Yang kedua ada cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, dan gerakan mengunci pintu. Yang ketiga itu ada batang otak. Batang otak atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia terhadap pernapasan denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia, yaitu fight or flight atau lawan atau lari saat datangnya bahaya. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering juga disebut dengan otak reptil. Otak reptil mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Contohnya, kita akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak dikenal atau dekat dengan kita. Yang terakhir itu ada limbic system, terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan
Otak mamalia, komponen limbik antara lain hipotalamus, thalamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapas, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Selanjutnya ada hubungan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan bahasa dengan otak melalui sudut pandang neurolinguistik, maka di bawah ini akan dibahas pengertian bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi yang ditanggapi di lobe temporal khususnya di korteks primal pendengar. Di sini input tadi diolah, setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Jadi, bahasa menurut Brown adalah seperangkat simbol atau vokal maupun visual yang sistematis, mana suka, mengonvensionalkan makna kata yang dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunitas atau budaya wicara yang dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Gangguan bicara atau wicara. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadinya kerusakan pada otak atau yang biasa dinamakan dengan stroke. Stroke mempunyai berbagai akibat karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Apabila stroke terdapat pada hemisfer kiri, maka akan menyebabkan gangguan pada belahan kanan dan sebaliknya. Biasanya kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke disebut dengan afasia atau apasia. Selanjutnya ada akibat lain dari stroke. Stroke akan mengganggu segala hal yang berkaitan dengan bahasa. Antara lain, yang pertama itu ada gangguan wicara. Yang kedua, tidak dapat melakukan gerakan-gerakan tertentu. Yang ketiga, kehilangan ingatan. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak selain perkembangan lain seperti perkembangan motorik kasar, perkembangan pemecahan masalah. Fisiomotor yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dan motorik halus serta perkembangan sosial. Perkembangan bahasa sering menjadi tolak ukur tingkat intelijensi anak. Meskipun pada hakikatnya perkembangan seseorang anak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Artinya, seorang anak tidak dapat dikatakan cerdas jika hanya bisa memecahkan masalah visuomotor dan fasih berbahasa tanpa diimbangi kemampuan bersosialisasi. Anak juga dikatakan mengalami keterlambatan bicara atau kesulitan berbahasa jika kemampuannya menyimpangan dari standar tersebut. Keterlambatan bicara terjadi pada 3-15% anak dan merupakan kelainan perkembangan yang paling sering terjadi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1% anak yang mengalami keterlambatan bicara tetap tidak dapat berbicara. 30% dari anak dengan keterlambatan ringan akan sembuh atau menjadi normal dengan sendirinya. Sisanya 70% akan mengalami kesulitan berbahasa, kurang pandai atau mendalami
mengalami kesulitan belajar lainnya. Penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum sangat beragam ya. Di antaranya itu ada yang pertama, retardasi mental yang menyebabkan kurangnya kepandaian anak dibandingkan anak lain seusianya. Yang kedua itu gangguan pendengaran. Yang ketiga kelainan organ bicara. Yang keempat ada mutisme selektif atau ketidakmauan berbicara pada keadaan tertentu. Yang kelima ada deprivasi atau kurangnya stimuli dari lingkungan. Yang keenam kekurangan gizi yang mengakibatkan kelainan saraf. Dan yang ketujuh itu ada autisme atau deviansi, komunikasi baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku yang sedang tren dibicarakan saat ini. Itu menurut Sutarji tahun 1997. Selanjutnya itu ada perbedaan otak wanita dan otak pria. Menurut Strindberg dan kawan-kawan, dalam Jarkowijojo 2012, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Jadi, menurut saya, wanita memiliki hemisfer kiri yang lebih tebal sehingga umumnya pada para wanita pandai berbahasa. Akan tetapi, dalam temuan Phillips dan kawan-kawan dalam buku Darjowijojo tahun 2012 menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.